Asal-usul Desa Kober dan Bobosan. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, ada seseorang kesatria yang pemberani dengan nama Kamandaka atau Raden Banyak Cakra, anak sulung dari Prabu Siliwangi. Setelah sekian lama menjadi raja di kerajaan Pajajaran, akhirnya Prabu Siliwangi ingin mewariskan tahta kerajaan sebagai raja kepada anak-anaknya. Prabu Siliwangi mengambil keputusan untuk mewariskan tahta kerajaan sebagai raja kepada salah satu anaknya. Syarat untuk menggantikan posisi raja di kerajaan Pajajaran adalah harus sudah mempunyai calon istri. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi mengumpulkan anak-anaknya di ruangan yang biasa digunakan untuk rapat. Raja berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, ayah ingin mewariskan kerajaan ini di antara kalian. Tetapi sebelumnya salah satu dari kalian harus ada yang sudah mempunyai calon istri. Ayah ingin bertanya kepada Raden Banyak Cakra yang merupakan anak sulung di kerajaan Pajajaran ini. Nak, apakah kamu sudah mempunyai calon istri?" Maaf ayahanda, saya belum memiliki calon istri karena saya ingin memiliki istri yang sifat dan kepribadiannya sama seperti ibu. Apa? Jika kamu ingin memiliki istri seperti ibu itu, akan sulit karena sifat dan kepribadian seseorang tidak sama. Akan tetapi, jika kamu ingin mencari istri yang seperti itu, maka keluarlah kamu dari kerajaan ini dan carilah istri yang kamu inginkan. Setelah selesai berbicara dengan raja, Raden Banyak Cakra memutuskan bahwa besok pagi untuk pergi dari istana. Dirinya merasa yakin bahwa ia akan bertemu dengan perempuan yang sifat dan kepribadiannya sama seperti ibunya. Raden Banyak Cakra memilih pergi di pagi hari karena untuk menghindari rakyat sebab ia tidak ingin diketahui oleh rakyat bahwa ia keluar dari istana. Dengan keluarnya Raden Banyak Cakra dari istana untuk mencari calon istri, maka ia memilih untuk menyamarkan namanya menjadi Kamandaka. Ia mengganti namanya agar ia bisa bebas mengembara untuk mencari calon istri yang tulus mencintainya tanpa memandang bahwa ia adalah seorang pewaris tahta kerajaan. Para pengawal dengan setia menemani Raden Banyak Cakra untuk berkelana mencari calon istri hingga berbulan-bulan. Setelah pergi berbulan-bulan, Raden Banyak Cakra ditanyai oleh pengawalnya bahwa ia akan pergi kemana. Mohon maaf Raden, setelah kita berkelana ke sana kemari, sebenarnya kemana tujuan Raden untuk mencari istri? Jika kalian merasa lelah, maka istirahatlah, kita sudah lama berjalan. Baik, Raden. Karena kelelahan, Raden Banyak Cakra dan pengawalnya beristirahat duduk di sebuah tempat yang nyaman dengan semilir angin yang menyejukkan sehingga tempat persinggahan tersebut diberi nama Kesegaran. Kesegaran artinya tempat yang segar. Raden Banyak Cakra melanjutkan perjalanan dengan melewati semak-semak belukar dengan jalan tak tentu arah atau telasap telusup membuat jalan yang dilalui tersebut diberi nama penusupan. Berbulan-bulan sudah Banyak Cakra mencari calon istri ini membuat Prabu Siliwangi merasa khawatir. "Mengapa Banyak Cakra belum kembali? Ini sudah lama, apakah terjadi sesuatu pada Banyak Cakra?" Untuk mengetahui keberadaan Banyak Cakra, maka raja memerintahkan adik Raden Banyak Cakra yaitu Raden Banyak Ngampar untuk mencari kakaknya tersebut. Untuk menutupi identitasnya, maka Raden Banyak Ngampar berganti nama menjadi Silihwarni. Di sisi lain, Kamandaka diangkat sebagai anak oleh Patih Reksanata yang tidak mempunyai anak. Secara tidak sengaja, Kamandaka bertemu dengan Dewi Ciptarasa, anak dari Patih Kandada. Keduanya saling jatuh cinta, akan tetapi hubungan mereka ditentang karena perbedaan kasta antara keduanya. Patih Kandada tidak mengetahui penyamaran Raden Banyak Cakra
sebagai rakyat biasa sehingga merasa tidak sebanding dengan Dewi Ciptarasa. Akhirnya Patih Kandada menyuruh Patih Reksanata untuk membunuh Kamandaka. Patih Reksanata meminta Raden Kamandaka untuk melarikan diri dari para prajurit Adipati. Setelah Kamandaka dikira sudah mati, ternyata tidak benar. Hal ini membuat Patih marah sehingga Patih Kandada mengadakan sayembara untuk menangkap Raden Kamandaka. Silihwarni yang mendengar sayembara tersebut akhirnya mengikutinya. Silihwarni tidak mengetahui bahwa Kamandaka merupakan kakaknya, yaitu Raden Banyakcakra. Hal ini terjadi karena penyamaran yang dilakukan oleh kakak beradik tersebut. Setelah menyanggupi untuk mengikuti sayembara, maka pergilah Silihwarni untuk mencari Kamandaka hingga akhirnya bertemu dengan Kamandaka dan terjadilah perkelahian hebat, akan tetapi keduanya tidak mudah dikalahkan. Perang tanding terjadi dari pagi hingga sore tiada henti. Ilmu yang digunakan sama kuatnya karena kekuatan yang digunakan berasal dari guru yang sama, sehingga perang tanding dilanjutkan esok karena tenaga yang sudah terkuras habis. Akibat perang tanding tersebut, perut samping Kamandaka terluka. Reksajaya yang melihat luka yang semakin parah berniat untuk mengobati, akan tetapi tidak sempat karena dikejar-kejar oleh para prajurit Adipati, sehingga tempat yang disinggahi tersebut diberi nama Kober. Kamandaka melanjutkan perjalanan dengan melewati jalan terobosan hutan dan semak belukar. Jalan terobosan tersebut diberi nama Bobosan. Di desa Bobosan terdapat jalan yang bernama Jalan Kamandaka yang pernah dilewati oleh Raden Kamandaka. Jalan Kamandaka juga terkenal dengan pasukan kera yang dahulu Raden Kamandaka merupakan jelmaan kera guna bisa mendekatkan Dewi Ciptarasa, sehingga dinamakan Desa Kober dan Bobosan.